Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Masih dalam seri pemberian, yaitu pemberian Allah, dan subtemanya adalah Divine Power, kuasa ilahi. Dari beberapa saat yang lalu, dari yang sudah kita pelajari tentang nama-nama Allah, kita tahu bahwa ternyata lewat nama-nama Allah, Allah menunjukkan kebutuhan pokok manusia di mata Allah. Ada 5 hal. Kalau dunia mungkin sandang, pangan, papan, segala, tetapi dalam kerajaan Allah, Anda butuh keselamatan, ini pintu masuk, dan setelah Anda menerima keselamatan, Anda menerima hidup kekal, lalu juga karena di hidup kekal itulah Anda melihat kuasa ilahi, sehingga jiwa Anda dan saya bisa tantram, dan fisik Anda, materi, disebut fisik, yang kelihatan di luar, akan mengikuti, saudari. Dan beberapa saat lalu, ini kita sudah pelajari bahwa Allah yang adalah kasih, dan kasih pasti memberi. Dan Allah mengasihi kita dengan kasih yang paling tinggi, sehingga pemberian Dia itu berlimpah-limpah. Di keselamatan, kita sudah belajar tentang ini, keselamatan berlimpah-limpah di dalam harga yang dibayar, sudah lebih dari cukup, tanpa Anda butuh tambahin apa-apapun juga. Dan keselamatan ini Anda diampuni segala jenis dosa di segala waktu, dan kemudian tidak akan hilang. Ini perkataan Yesus, bukannya perkataan saya, bukan perkataan Paulus, tetapi Yesus. Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa dan dari tangan Tuhan Yesus. Semua yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan kubiarkan satu orang pun terhilang. Dan Tuhan Yesus sendiri menjamin bahwa semua yang terima Tuhan Yesus, yang percaya pada Dia akan dibangkitkan, akan diselamatkan semua, saudara-saudari. Amin ya. Kemudian kita sudah belajar ketika kita tahu bahwa Tuhan kita percaya, kita bukan hanya diselamatkan, tetapi juga kita menerima hidup kekal. Hidup kekal bukan tentang nanti ketika kita meninggal, baru kita hidup kekal. Bukan, hidup kekal bukan konsep waktu, hidup kekal itu konsep nilai. Kenapa disebut kekal? Karena kalau dibandingkan dengan yang sementara, yang di dunia, yang Anda dan saya hidupi ini, nggak ada artinya dunia itu. Itulah nilainya. Kemudian hidup kekal, kata Yesus adalah, inilah hidup kekal, mengenal Bapa, mengenal Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus, dan mengenal yang Dia yang diutus. Ini berbicara tentang relationship, saudara-saudari. Ini saya harus tekankan lagi, karena justru orang merasa hidup kekal itu nanti. Enggak, saudara, Anda menerima hidup kekal, Anda menerima hubungan yang spesial, yaitu lewat melihat, menikmati, dan melakukan bersama. Ketika Anda udah akrab, maka Anda akan melakukan hal-hal yang bersama-bersama. Dan inilah, Yesus yang melakukan mujizatnya, Anda melakukan bagian, Anda dan saya. Seperti Maria dalam perjamuan di Kana, perkawinan di Kana, Maria berbicara kepada Yesus, berbicara kepada para pekerja, pegawai-pegawai yang mengadakan perjamuan pernikahan, Yesus yang mengerjakan mujizat, saudari. Amin ya. Tapi disinilah kita perlu melihat. Tetapi orang-orang sering melihat apa yang Tuhan janjikan doang. Bukan, saudara. Karena hubungan bukan tentang pemberiannya, tetapi hubungan tentang posisi Anda. Anda harus melihat posisi Anda di mata Allah adalah, Anda adalah dan saya anak yang dikasihi. Di mana Tuhan bersuka atas Anda. Kalau Anda merasa Anda anak yang dikasihi, dinanti-nantikan Tuhan, lalu Anda sadari Anda bisa menikmati Tuhan jadinya. Tapi kalau kita fokus ada pemberiannya doang, belum tentu. Lalu kemudian ketika kita semakin sadari posisi kita bisa menikmati hubungan dengan Tuhan, maka hubungan keintiman kita semakin dekat. Akhirnya Tuhan bisa menyalurkan, kuasa Tuhan bisa terus tidak terhalang untuk dialirkan melalui kita, kehidupan kita. Saudara-saudari, inilah yang sering salah dalam kehidupan orang percaya. Anda tahu bahwa kehidupan orang percaya bukan tentang tahu segala sesuatu, bukan tentang hebat, mampu, tetapi kesadaran memiliki hubungan. Karena ketika Anda diselamatkan, yang langsung datang kemudian adalah hidup kekal. Itu perkataan firman Tuhan. Hidup kekal, yaitu kesadaran akan hubungan yang jauh lebih berharga dari segala sesuatu nilainya. Amin ya. Saudara, ini dia. Saya mungkin ketika ngadepin masalah, saya nggak tahu jalan keluarnya. Saya belum melihat jalan keluarnya. Tetapi yang perlu saya tahu adalah saya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Dia nggak pernah akan melepaskan saya, meninggalkan saya. Kasih-Nya tidak akan pernah membuat saya terpisah sama Dia. Kalau Tuhan di pihak saya punya hubungan dengan Dia, kepada siapa saya harus takut? Itu dia. Walaupun saya nggak tahu jawaban masalah saya apa.
Sebab itulah kehidupan orang Kristen, ketika kita semakin mengenal dia, mengenal dalam arti punya hubungan, kita akan menjadi kuat dan bertindak. Ketika kita punya masalah, kita nggak menutup diri kalau orang datang pada kita punya masalah juga. Kenapa? Karena kita tahu jalan keluarnya sudah berhidup dengan kita. Kita punya hubungan dengan pribadi yang memiliki jalan keluar. Jadi bagi Anda yang kalau punya masalah lalu menutup diri, aduh, jangan cerita ke saya dah, saya sendiri punya masalah. Anda punya pola pikir yang salah. Ketika kita punya masalah, kita lihat bukan saya tahu solusinya apa, tetapi saya punya hubungan dengan Tuhan. Dan kalau ada orang lain datang, gak ada masalah. Kita bawa orang itu ke Tuhan. Amin. Nah, hari ini ketika kita punya hubungan sama Tuhan, maka kita tahu bahwa kita pun disediakan kuasa. Sebab kuasa yang disebut kuasa ilahi ada dan milik Tuhan semata-mata. Ya, kita bicara tentang sesuatu pemberian Tuhan. Jadi ada kuasa yang bukan ilahi, bukan datang dari Tuhan, datang dari dunia, dari diri kita, dari si kuasa kegelapan, banyak sekali, saudara. Nah, ketika kita bicara kuasa ilahi sebagai pemberian dari pribadi Allah yang adalah kasih, maka itu akan berlimpah-limpah dan berkuasanya jauh melampaui segalanya. Artinya secara kuantitas berlimpah, secara kualitas berlimpah. Sebelumnya saya lanjut, saya mau mengatakan begini, saudari. Apa yang kita bahas di sini, ya, ini hanya sebagian kecil, tidak bisa mengcover seluruh tentang kuasa. Karena kuasa ini, kerajaan Allah adalah tentang kuasa juga. Sehingga ketika kita bahas kuasa, ini pembahasannya banyak lagi. Tetapi yang kita bahas di sini adalah hal yang pokok, yang dasar, yang kadang sering tidak kita sadari. Justru yang dasar inilah kita harus sungguh-sungguh mengerti supaya apa yang kita bangun di atasnya jadi benar. Kita akan pakai dua perikot ayat, saudara-saudara, dari Efesus untuk memperlihatkan dasarnya ini. Efesus 1 ayat 19-21 dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia akan datang. Saudara lihat sendiri, ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, ya, sesuai dengan kekuatan kuasa yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari mati. Saudara, saudari, musuh yang terbesar yang gak pernah dikalahkan adalah maut, tetapi kuasa itu mengalahkan maut dengan membangkitkan Yesus. Dan kemudian kuasa itu bekerja dalam Yesus, dan sekarang Yesus naik ke surga. Jadi kuasa itu datang dari surga, kekekalan, prinsip hidup kekal di surga, jauh lebih berkuasa. Jadi dengan kata lain, ketika kita dikatakan mendudukan di sebelah kanan di surga, setiap kuasa Anda sekarang datang dari surga. Surga itu bicara hidup kekal. Kita sudah bahas sebelumnya. Nah, hidup kekal, dan berarti hidup kekal itu nilainya, value-nya yang dikatakan jauh lebih tinggi. Nah, kuasa yang Tuhan miliki jauh lebih tinggi dari pemerintahan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dunia ini saja juga dunia yang akan datang, artinya juga bicara dunia yang Anda nggak sadari, Anda nggak ngelihat. Iblis satu pemerintahan yang Anda nggak ngelihat, tetapi kuasa Tuhan lebih tinggi. Sayangnya banyak anak Tuhan lebih fokus, lebih sadar kepada kuasa yang dimiliki oleh si iblis, yang di firman Tuhan katakan nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Dan firman Tuhan sendiri dalam kitab Daniel katakan umat yang mengenal Tuhannya, mengenal Tuhan bukan mengenal iblis, akan menjadi kuat dan bertindak. Ini banyak umat Tuhan jadi lumpuh karena mereka lebih mendengar, lebih mau tahu iblisnya lakukan apa, bisa apa. Saudara, saudari, iblis bisa macam-macam lakukan, tetapi Tuhan kita lebih berkuasa, lebih tinggi di atas segala-galanya. Makanya Tuhan bilang ketika kita lawan iblis, bukannya kita kenal dia, tahu dia, tetapi mendekatlah kepada Allah. Kata mendekat ini artinya kita makin punya hubungan. Gitu ya, saudara, saudari, mempunyai hubungan mendekat, kita semakin erat mengenal intim dengan dia, sehingga kita akhirnya kenal dia. Kita semakin kenal dia, kita makin kagum. Aduh,
Ternyata kuasa Tuhan tuh luar biasa. Iblis nggak ada apa-apanya. Dia aja yang mau membuat Anda percaya dia punya kuasa. Dan di sini dikatakan lagi, ya, bagi betapa hebat kuasa bagi kita yang percaya. Itu tersedia, tetapi ya, saudara, bagi yang percaya, kata bagi yang percaya ini berbicara pengenalan, karena kita sudah belajar kuasa ini akan semakin Anda akan sadari ketika Anda mengerti hidup kekal. Hidup kekal itu adalah hubungan, pengenalan bagi kita yang percaya. Percaya Anda itu bukan dari knowledge, dari pengetahuan, tapi dari ginosko, dari pengenalan, berjalan sama Tuhan. Jadi yang percaya itu pengenalan. Pengenalan itu dalam hidup kekal yang kita sudah belajar beberapa saat yang lalu adalah dari hubungan. Anda melihat siapa diri Anda, posisi Anda di mata Tuhan, lalu Anda bisa menikmati kalau kita anak kesayangan, kita mempelai Kristus, kita itu berarti berharga mulia di mata Tuhan. Kita bisa menikmati, lalu kita bisa intim, dan akhirnya keintiman itulah membuat kita bisa menikmati Tuhan. Dan ketika bisa menikmati Tuhan, maka Tuhan bisa menyalurkan kuasanya yang adikodrati itu, divine power, saudara-saudari. Amin ya? Itu dia. Jadi saya mau katakan, lewat Efesus 1 ayat 19-21 ini mengatakan, dengan kata-kata saya adalah, kuasa ini jauh lebih tinggi dari segala kuasa. Namun kita perlu terhubung lewat, kita tahu bukan pengetahuan, tahu artinya kita melihat berdasarkan iman. Kita sadari, hingga kita bisa nikmati, dan kita akhirnya bisa punya hubungan intim. Akhirnya kita bisa gunakan kata gunakan ini artinya Allah bisa menyalurkan ketika kita terhubung intim sama Dia. Dia bisa menyalurkan tanpa halangan. Tapi ketika kita mulai pikirkan tentang kemampuan kita, siapa iblis, apa yang dilakukan iblis, maka kita sedang menciptakan suatu sumbatan-sumbatan, saudari. Sebab prinsip dari surga itu juga adalah prinsip pohon kehidupan. Pohon kehidupan bukan pohon pengetahuan, pohon kehidupan Anda dan saya nempel. Ya, apa yang Tuhan alirkan itu adalah baik senantiasa, tetapi ketika kita nempel, kita bisa membuat sumbatan-sumbatan, dan sumbatan-sumbatan inilah yang kita bikin, yang membuat kita nggak melihat kuasa Tuhan mengalir. Bukan terjadi, tapi mengalir. Ketika Anda melihat kuasa Tuhan mengalir, maka itu akan terjadi. Ya, kenapa? Ya itu, ketika kita mulai khawatir, takut dengan pekerjaan-pekerjaan si iblis, apa yang iblis bisa lakukan, karena orang percaya hari-hari ini nggak tahu bahwa apa yang Tuhan sedang lakukan, bahwa akhir zaman Tuhan sedang membangkitkan, gerejanya, kuasanya jadi luar biasa, mujizat luar biasa, tapi banyak orang percaya lebih fokus pada, iblis akan lakukan ini loh, wah ini akhir zaman nih, ini akan terjadi goncangan besar sana sini. Saudara, goncangan besar itu udah pasti terjadi, dunia akan tambah turun. Tapi kita harus tahu apa yang Tuhan lakukan ketika goncangan besar itu terjadi. Ya, Dia akan mencurahkan rohnya, kuasanya. Dia akan membuat mujizat-mujizatnya jadi bagian kehidupan orang percaya. Oke, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam firman Tuhan Efesus 3 ayat 20. Tadi Efesus 1, 17-20, sekarang 3 ayat 20. Dikatakan bagi Dialah. Nah, saudara jangan perhatikan bagi Dialah, karena ini konteksnya adalah untuk ayat 21. Bagi Dialah segala hormat kemuliaan itu ya. Ya, saudara. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, kata yang dapat di sini adalah dunamoi. Dunamoi ini kayak dunamos. Ketika dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus akan turun dan kamu akan menerima kuasa. Nah, ini dia. Ya, akar katanya sama. Jadi yang dapat di sini artinya memiliki kuasa, melakukan, mengaktifkan kuasa, menyalurkan kuasa. Bagilah Dia yang mengalirkan kuasa, karena kuasa itu bekerja di dalam kita, maka saya katakan mengalirkan, dari dalam kita mengalir. Allah mengalirkan kuasa itu, dan kuasa itu sudah ada. Dia memiliki kuasa dunamit, kuasa yang disebut dunamit itu, dunamos, itu kuasa yang adikodrati, supranatural. Ya, jadi kualitasnya lebih tinggi dari segala-galanya. Itu kalau secara bebas terjemahannya, ya. Memiliki kuasa jauh di atas segala-galanya, kualitas. Untuk melakukan jauh lebih banyak, untuk memberikan
atas, saudara-saudari. Jauh lebih banyak ini, kalau tadi sebelumnya di Efesus 1, ya, jauh lebih tinggi. Itu kuasa kualitas, sekarang jauh lebih banyak kuantitas. Dan kata jauh lebih banyak ini adalah huperek perisau. Artinya berlimpah-limpah melampaui kebutuhan. Saudara harus ingat karakter Tuhan, pribadi Tuhan, kalau memberi nggak pernah pas-pasan terlalu berlimpah. Ketika ada kebutuhan ber5.000 orang, saudara, dia sediakan dengan cara yang mujizat, tetapi masih ada lebih 12 bakul. Ini Tuhan kita yang Anda harus tahu. Inilah mujizat itu disediakan Tuhan berlimpah-limpah. Inilah yang harus kita mulai ubah di pola pikir kita. Sekali kita memiliki pola pikir secara realistis, kita ngomong begini, saudara, ya. Ketika kita sakit contohnya, kalau orang sakit, kita gampang ngomong, oh ntar ada mujizat. Tapi ketika kita sakit, keluarga kita sakit, kita mulai tanya, aduh, ada orang yang disembuhkan, saya disembuhkan gak nih ya? Kesembuhan dikodrati gitu ya, saya disembuhkan gak ya? Nah saudara, ini pola pikir yang nggak tepat. Kenapa? Karena mujizat yang Tuhan sediakan, kuasa kesembuhan yang dalam hal yang tadi contohnya, itu berlimpah-limpah disediakan bagi Anda. Jadi artinya apa? Pasti ada untuk Anda. Anda harus punya pola pikir mujizat itu adalah hal yang umum terjadi di hidup kita orang percaya. Kita harus punya pola pikir bahwa mujizat adalah harus terjadi setiap hari. Sehingga pola pikir kita ini harus diubahkan, saudari. Makanya Tuhan ngomong, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jadi artinya juga kita harus doakan dan pikirkan. Apa maksudnya? Kata doakan ini aiteo. Artinya meminta, saudari. Meminta bukan meminta karena ngeyel, bukan, meminta berdasarkan janji yang sudah Tuhan berikan. Kenapa Tuhan suruh doakan? Karena walaupun mujizat itu berlimpah, saudari, kadang datangnya caranya kita nggak tahu. Oleh sebab itu kita butuh doakan. Kenapa butuh doa? Doa itu untuk membangkitkan, mengaktifkan iman kita. Doa itu harus berdasarkan janji. Ketika berdasarkan janji, berdasarkan firman, itu akan mengaktifkan iman. Meminta ini demandingnya itu artinya menuntut, tapi bukan menuntut secara kurang ajar, menuntut karena itu sudah disediakan oleh Tuhan, sudah dijanjikan. Kenapa? Karena kadang-kadang mujizat nggak jadi seketika. Masalah Anda dan saya nggak seketika langsung beres. Kadang perlu waktu. Dan di dalam waktu menunggu ini kadang manusia udah nggak sabar. Oleh sebab itulah Tuhan suruh doakan, minta terus. Bukan Tuhan persulit. Enggak, saudara. Dia sudah berikan, kuasa itu sudah ada. Kadang sumbatannya, kan dia bilang kuasanya bekerja di dalam kita. Jadi sudah ada. Tetapi karena sumbatan ketidakpercayaan, lalu tadi melihat pekerjaan iblis terus, kita melihat kegelapan terus, akhirnya jadi takut. Aduh, takut ya, kenapa ya? Ini serba takut, saudara. Nah, ini dia. Lalu, atau pikiran ini Noah itu juga berbicara tentang imajinasi, bayangan. Tapi buat saya lebih cocok mindset atau pola pikir. Artinya begini, saudari ya. Yang mau disampaikan firman Roh Kudus mau sampaikan begini, kita harus memiliki pola pikir yang benar. Contoh begini yang tadi saya katakan, ketika kita mengalami masalah, sakit, pola pikir yang sering kita pakai adalah pola pikir yang tercemar oleh dunia. Kita berpikir, jangan-jangan sakitnya tambah parah. Ketika kita punya masalah, datang masalah, kita udah langsung punya pola pikir, aduh, ntar gawat, ntar makin kacau. Saudara, inilah pola pikir yang menghambat. Kuasa itu yang bekerja dalam kita mengalir. Harusnya kita punya pola pikir yang tadi. Mujizat lebih banyak. Kuasa Tuhan lebih tinggi. Jadi ketika kita ngelihat sakit penyakit, mujizat pasti terjadi. Kuasa kesembuhan harus terjadi. Pasti terjadi. Tersedia buat saya berlimpah. Penyakitnya apapun juga. Anda nggak kembangkan. Penyakit ini akan bisa jadi kayak begini dan sini. Anda nggak perlu kembangkan lagi. Anda stop. Mujizat pasti terjadi. Kuasa Tuhan pasti mengalahkan, menghancurkan kuasa penyakit ataupun masalah kita. Allah ada tersedia, mujizat ada, sehingga pasti masalah saya beres. Sehingga bayangan Anda, mindset Anda, apa yang Anda bayangkan bukan hal yang buruk, tetapi mujizat, kuasa Tuhan, hal-hal yang adikodrati. Ini yang saya katakan, butuh doa dan mindset. Butuh iman yang aktif, dan butuh pola pikir yang diubahkan untuk melihat bahwa di dalam kita sudah tersedia karena kita terhubung sehingga kuasa itu mengalir. Saudara, seperti pohon kehidupan
artinya Anda sudah nempel. Apa yang dialirkan, itu pasti yang terbaik. Kuasanya berlimpah, dan juga jumlahnya berlimpah. Tetapi bisa terhambat ketika mindset kita, ketika iman kita enggak aktif, saudara. Doa harus bukannya membuat kita cemas, doa justru membuat iman kita aktif karena kita berdoa berdasarkan firman Tuhan. Lalu bayangan kita, mindset kita ketika kita menghadapi masalah, mindset kita adalah kita melihat mujizat, kita melihat diri kita sudah sembuh, orang kita doakan sembuh, masalah kita sudah beres, kita diberkati, saudara. Ini dia. Jadi dengan kata lain, kuasa ilahi ini dari ayat tadi, kuasa ini selalu terhubung sama kita, sudah ada, saudara, tersedia berlimpah. Namun butuh pola pikir. Pola pikir yang tadi saya simpulkan, pola pikir satu dengan Kristus. Kita nempel sebagai pohon kehidupan, kita satu dengan Kristus sebagai pohon kehidupan, kita rantingnya, sehingga dia pasti menyalurkannya, saudari. Amin? Ini dia. Saudara-saudari, coba renungkan, kelihatannya simpel, tetapi sering kita nggak lakukan, nggak jalankan tidak seperti ini. Saya mengundang Anda dan kita semua untuk mulai aktifkan mindset ini, pola pikir ini, lalu Anda mulai lakukan. Hanya jangan sekedar tahu, tapi mulai lakukan. Jika Anda melihat orang di sekeliling Anda atau siapapun di jalan, di keramaian, ada butuh kuasa Tuhan, datangi, doakan, salurkan apa yang ada pada Tuhan. Mungkin kamu udah gak gampang karena mindset kita, tetapi ketika kita mulai lakukan, kuasa itu akan mengalir dan mindset kita, pola pikir kita akan terus berubah, saudara. Amin. Sebab itu bangun, kita mau melakukan kegiatan doa. Tuhan, janjimu setiap jengkal tanah yang kau injak, kau berikan padaku. Ya, jadi jangan hanya sekedar berkat, tetapi juga otoritas. Karena kuasa ilahi, kuasa itu di dalam kebenaran firman Tuhan bisa dunamis, bisa eksosia. Dunamis itu kuasa supranatural, mujizat-mujizat ini yang tadi yang kita bicarakan, bisa juga eksosia, otoritas ilahi. Saudara, kita mengambil otoritas ilahi, menggunakan otoritas ilahi yang sudah ada. Apa aja otoritas ilahi itu? Hikmat. Banyak kita ngadapin masalah, nggak ngelihat kuasa Tuhan karena kita kurang berhikmat. Kita nggak menggunakan otoritas ilahi yang ada dalam hikmat. Pengenalan akan Allah, kasih nggak pernah gagal. Damai sejahtera itu bukannya tiba-tiba, tetapi Anda bikinkan damai sejahtera itu, gunakan otoritas damai sejahtera sehingga perasaan Anda bisa tenang. Bukan dimulai dengan perasaan dulu, tetapi Anda gunakan damai sejahtera, otoritas damai sejahtera untuk membuat perasaan kita tenang. Lalu buah roh karakter ilahi itu adalah otoritas ilahi. Kadang orang nggak lihat kuasa Tuhan karena karakter yang mau dibentuk. Dan otoritas ilahi yang lain adalah Tuhan telah memberikan otoritas untuk mengalahkan dosa. Jangan suruh Tuhan bikin saya nggak berbuat dosa, enggak. Anda sudah diberikan eksosia, otoritas ilahi untuk mengalahkan dosa. Yuk kita gunakan itu. Ya, amin. Oke, minggu depan kita lanjutkan tentang kuasa ilahi. Tapi Anda renungkan, sungguh-sungguh, kembangkan bersama Roh Kudus, dan kiranya membuat kita, gereja Tuhan, menjadi gereja di akhir zaman yang memperlihatkan, menyalurkan kuasa-kuasa Allah yang luar biasa, baik kuasa yang dunamis maupun kuasa yang eksosia. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.